Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda tentunya di bulan suci, bulan penuh berkah di bulan Ramadan ini, apalagi kalau bukan di Gaspol Ramadan. Gaspol memang. Nah Pak Ustaz, tema kita hari ini adalah berkah dengan berjamaah. Kita tahu Ustadz pernah juga sering memberikan tausiah buat kita semua bahwa di bulan suci Ramadan ini kan semuanya tuh kayak pahala itu seperti ibarat barang-barang di toko lagi sale. Begitu murahnya Allah berikan buat kita. Nah sampai-sampai tidur pun katanya menghasilkan pahala. Tapi Ustadz juga sering bilang ke kita kalau kita lakukan secara berjamaah itu pahalanya berlipat-lipat. Apakah semua ibadah dilakukan berjamaah akan seperti itu atau bagaimana? Ibadah yang seperti apa yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah? Tidur berjamaah boleh nggak Pak Ustadz? Saya niatnya mau tidur di masjid. Saya mau jelaskan dulu asal muasal jamaah. Siap. Ya, dulu sebelum Islam, hari Senin di Arab tetap disebut Senin. Zalaza kita tetap Selasa. Rabu juga kita sekarang. Kamis. Kamis. Jumat dulu itu sebelum masa jahiliyah bukan Jumat. Ya, tapi Arubah. Ada tradisi orang Arab. Kan orang Arab itu 3 profesinya jahiliyah. Pedagang, tabib, orang sini bilang sandroh, dukun. Yang ketiga, sair, penyair. Hari Senin sampai hari Kamis, mereka bersebaran untuk mencari profesinya ini. Ke gunung-gunung, mencari inspirasi. Ke daerah-daerah tetangga untuk berdagang, dapat dagangan. Ya, bagi mereka pedagang. Kemudian mereka yang penyair itu semua. Di hari Jumat itu Arubah namanya waktu itu. Yang artinya adalah hari memamerkan kejagoan. Maksudnya? Yang dia peroleh dari hari Senin sampai Kamis. Oh dia tunjukkan, dilakukan. Ya, sair-sairnya, dagangannya, kemudian hasil kerja mereka pada hari Jumat itu waktu untuk pameran. Dia pamerkan itu. Maka turun surah Al-Jum'ah ayat 9. Digantilah itu menjadi Jum'ah. Jamaah. Yang maknanya di dalamnya adalah kalian datang ke masjid untuk berjamaah. Berjamaah itu maknanya saling menguatkan. Itu makna terpenting jamaah. Saling menguatkan. Jadi jamaah tidak mesti di masjid saja sholat. Kita bertetangga, kita bantu tetangga, saling menguatkan. Itulah orang berjamaah. Majelis taklim, ada yang sakit di antara mereka gotong royong bantu. Itulah yang disebut berjamaah. Nah, khusus berjamaah yang Mas Bayu tanyakan, itu sholat. Ya. Nah, diutamakan bapak-bapak, adik-adik, terutama ya, kalau bisa selama Ramadan jangan kau sholat di rumahmu. Sholat kau di masjid. Kau lagi jalan, motor, salawat mi. Kau cari masjid. Kalau begini hidupmu dek, tidak mungkin Tuhan kasih susah kok. Tidak mungkin. Nah,
Jadi kalau sudah tiba, kau tahu sudah dekat azan, cari ke masjid. Kau berjamaah. Semoga selama 1 bulan kau tidak pernah tinggalkan berjamaah, akhirnya berjamaah menjadi nikmat buatmu. Nah, bagaimana caranya? Beli kosongko. Jadi di ranselmu itu sudah ada aksesoris-aksesoris yang kau kelihatan soleh. Bajumu, gamis, songkokmu, songkok haji. Berjamaah, taraweh, 5 waktu. Ya. Nah, usahakan selama Ramadan tidak pernah lepas taraweh. Ya, ibu-ibu kalau pergi taraweh jangan memproduksi dosa. Maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Oh, banyak ibu-ibu dengar ceramah dosa jina kumpul. Loh, bergosip Baku maksudnya. kobi ki salonan jo ustaz kah. Lamanya itu ustaz baru ndak jelas juga apa nak bilang. Kalau ibu tidak suka, diam saja, ndak usah komentari. Deh, ndak jelas juga apa nak bilang. Diam saja. Kalau ibu komentari, ibu dapat dosa. Diam saja. Yang mulia, yang bagus, ibu bawa Quran. Sambil dengar ceramah, ibu ngaji. Baik. Pasti di sini masih ada tidak tahu ngaji. Mudah-mudahan nggak ada Pak Ustadz. Ini jamaah. Kalau masih ada ibu, jangan ki malu belajar ki mengaji. Sebelum ajal menjemput. Kalau kita tidak tahu mengaji dan ajal menjemput, susah ki nanti dikubur, susah ki di akhirat. Kenapa? Karena Quranlah bahasa resmi akhirat. Jadi belajar ki bu, jangan ki malu. Bukan hanya terjemahan ya Pak Jangan Ustadz, ya? malu. Kalau malu ki itu setan bisiki. Jadi kasih tahu anak tak, ajar kak mengaji nak. Kan anak-anak sekarang belajar TKTPA itu, suruh mi ajar ki. Alif bata, ajar dia. Jangan ki malu. Kenapa mesti malu anak tak ini? Kenapa mesti malu? Nah, ini kebaikan. Jadi kalau ada ibu-ibu belum tahu mengaji, selama Ramadan ini belajar ki ngaji. Dahsyat sekali. Jadi momentum ya Pak Ustadz ya. Ya. Kalau misalnya ada yang memilih taraweh di rumah aja deh. Soalnya kalau di masjid aduh banyak anak-anak nanti berisik. Gak fokus ibadahnya. Gimana tuh Pak Ustadz? Sebenarnya taraweh awalnya itu di rumah. Ya. Jadi begini ceritanya. Ramadan, Nabi taraweh. Ya. Sampai hari ketiga. Kemudian setelah itu Nabi di rumah. Ditanya kenapa? Saya khawatir nanti umatku dikira wajib. Nah, zaman itu akhirnya lebih banyak memang taraweh di rumah masing-masing. Nanti setelah Umar bin Khattab jadi khalifah, dianjurkan untuk taraweh sama-sama di masjid. Tujuannya apa? Saling menguatkan. Jadi itu jamaah Mas Bayu. Ya. Kenapa orang kalau pergi sholat Jumat tidak boleh langsung duduk. Dia harus sholat dulu. Waktu itu sesungguhnya tujuannya supaya ditahu ada jini orang. Karena kalau dia langsung duduk, di kampung itu orang, penduduk itu di Mekah, tidak ditahu. Oh mana ini? Tapi kalau Jumat dan dilihat dia berdiri, sholat dulu, oh ada dia. Jadi jamaah itu adalah saling menguatkan, tolong menolong. Oh jadi sebenarnya manfaatnya selain pahala yang dilipat gandakan, buat kita sendiri bisa menguatkan ukhuwah begitu ya Pak Iya. Ustadz? Saling menolong, Ya. silaturahim. Jadi ibu-ibu, kalau ibu mampu membantu orang, bantu. Ya, sesuai kemampuan.
Kalau mampunya ada tetangga sakit, mampunya hanya membantu 150.000, bantu. Allah pasti tersenyum melihat. Orang kaya membantu 3 juta, bisa jadi ibu lebih tinggi nilainya di sisi Allah yang 150.000 daripada yang 3 juta. Yang 3 juta ini orang kaya, pembali pulsa saja. Tapi ibu yang 150.000, ini diambil uang belanja kodong untuk 1-2 hari. Tapi ibu berani membantu, itulah jamaah. Dan besok ajal menjemput, nak nangki terus. Baik kita ini ibu. Suka nak bantu orang selama bertetangga. Ndak kaya tahu wah. Ndak banyak duitnya. Tapi suka bantu-bantu orang. Itulah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah wafat, orang masih menyebut-nyebut namanya. Jadi jamaah sesungguhnya makna terpentingnya adalah saling menguatkan. Masya Allah, dahsyat sekali. Kadang tidak disampaikan tentang apa sih keutamaan, bagaimana historis sehingga laki-laki itu lebih utama di masjid. Padahal kalau kita pikir mungkin kalau kita sholat di rumah kita lebih khusyuk. Ibu-ibu nih yang di sini jamaahnya lebih sering dalam hal ibadah atau dalam hal nge-mall nih? Belanja ke pasar. Jangan-jangan untuk buka puasa bersama, ada lagi sahur bersama. Mudah-mudahan sih ibadah ya ibu-ibu ya. Jadi Oke. Mas Bayu, Siap. perempuan sebenarnya lebih utama di rumah. Jadi mamanya C itu, Mhm. istriku, Istri Ustaz. tidak pernah ke masjid. Di rumah ji, sama anakku taraweh. Ya Jemaah memang di lebih rumah. utama di rumah. Di rumah. Tapi kalau kita yakin tidak bisa kita taraweh sendiri di rumah, pergi ke masjid. Bila taraweh mak di rumah. Bila sedikit surah-surah ini ku baca, ku hafal, sudahlah pergi ke masjid. Tapi usahakan selama di masjid, jangan ki kasihan tambah-tambah dosa. Jangan ki urusi urusannya orang. Diam ki saja. Kebanyak tong perempuan pergi masjid, biar gencunya orang mau na urus. La haula wala quwata illa billah. Kuduna na komentari semua. Kayak tong mangko kau perempuan paling cantik. Diam kau saja, jangan kau komentari orang. Datang kau di masjid, bawa Quran, ngaji, ikut taraweh, selesai taraweh langsung pulang. Jangan kau lagi kumpul-kumpul kecil. Kayak begitu kuliah itu ibu-ibu. Hah? Apalagi kalau ada sisa-sisa kue Ramadan. Nah, Di situ dia berpikir bagaimana dia bisa bawa pulang dan lihat orang. Ku tahu semua ini modelnya. Jangan ibu seperti itu. ya. Masa bertahun-tahun majelis taklim tidak ada perubahan akhlak. Tidak ada gunanya kasihan. Berapa mi umur tak? Berapa mi umur tak? Pasti lebih pendek mami umur tak yang akan datang daripada yang kita sudah lewati. Sudah pasti itu. Jadi Ramadan saatnya untuk memperbanyak amal. Kalau ibu-ibu ke masjid, betul-betul datang beribadah. Kalau ada ibu lihat sesuatu yang aneh orang lain, jangan maki komentari. Diam ki saja. Ya, ini biar jilbab orang na komentari misalnya. Dia bilang, tidak serasi ini tuh jilbab na sama saruna. Urusan na orang. Ya, diam, jangan komentar. Siap, dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita semua nih ibu-ibu Majelis Taklim Al Munawwarah yang ada di Makassar ini dan juga seluruh yang menyaksikan sahabat saat dimanapun Anda berada, termasuk orang-orang yang semakin kuat berjamaah dalam hal ibadah dan semakin khusyuk terutama di bulan suci Ramadan ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada sahabat dasar yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya dari sebelah kiri atau kanan, masnya boleh di sebelah sini? Oh yang sebelah sana ya, oke. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya Pak Ustaz.
terkait tadi kita mengambil konsep berjamaah ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kita biasanya tarawih itu secara berjamaah di masjid, tapi kadang kita mau melakukan sholat itu lebih khusyuk. Apakah hukumnya kita melakukan sholat tarawih itu di rumah lebih baik atau di masjid? Karena kekhusukannya kita ini. Yang bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Ya, Tolong dijelaskan. tadi saya sudah jelaskan. Bagi perempuan lebih utama di rumah. Ya, tapi kalau ndak yakin ki bisa tarawih sendiri, pergi masjid. Karena ndak mungkin bisa kita tarawih di rumah. Naganggu ki televisi, naganggu ki anak tak, naganggu ki masakan. Maka kalau tidak yakin ki bisa tarawih di rumah, ke masjid. Tapi kalau ibu-ibu yakin bisa tarawih lebih baik di rumah, lebih baik ibu di rumah. Anaknya ibu yang dorong ke masjid. Ya, kalau ibu yakin bisa khusyuk tarawih tiap malam di rumah, lebih utama perempuan di rumahnya. Tapi kalau tidak yakin ki bisa tarawih, ke masjid. Jangan sampai tidak tarawih selama Ramadan. Niatkan ki selama Ramadan tidak ada putus tarawih. Insya Allah. Ya Bu. Nah, sudah. Sudah Pak Ustadz? Ya, Sudah. terima kasih. Bener nih udah nih? Ya. Iya hadiah dong Pak Ustadz. Oh, langsung. Uang merah ini. Uang merah Pak Ustadz, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berkah Ramadan. Ini yang disebut PLTU. Apa itu Pak Ustadz? Pada laut tak pada upe. Ya. Waduh. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi yang bertanya tadi yang masnya tadi. Oh ya, silakan sebutkan namanya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salhano Fahmi Abdullah, saya dari organisasi Berdampak ITID. Baik Ustadz, saya mau bertanya ini tentang sholat berjamaah. Kami nih kaum lelaki sering disampaikan bahwasanya sangat penting berjamaah di masjid, keutamaannya 27 derajat, tapi kami Ustadz kadang tidak disampaikan tentang apa sih keutamaan, bagaimana historis sehingga laki-laki itu lebih utama di masjid. Padahal kalau kita pikir mungkin kalau kita sholat di rumah kita lebih khusyuk, menikmati, dan itu Ustadz mohon pencerahannya. Satu, langkah-langkah kakimu ke masjid itu kanan pahala, kiri dihapus dosa kecilmu. Bayangkan itu. Duduk dulu di rumah, kaki kananmu melangkah, catat satu pahala. Kaki kirimu melangkah, digugurkan dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu ke masjid 200 meter, PP berapa meter itu? Tuh, apalagi kalau jalan kok begini. Ya, satu. Dua, kalau seandainya hujan, gerimis, bajumu yang basah itu menjadi manteli nanti di akhirat. Dia akan melindungimu. Yang ketiga, semua benda-benda yang kamu lewati, pagar, tembok, dinding, dia akan berdoa kepada Allah. Masukkan dia surga ya Allah. Saya saksinya setiap 5 waktu hidup dia datang kakinya ke masjid. Apalagi ada yang disebut lipat 27 kali. Apa itu? 1 kali ke sholat di masjid, 27 kali pak ke sholat di rumahmu, baru sama pahalanya. Nah, cuma kalau kau ke masjid, ada adab, ada etika. Jangan kau merasa paling pintar. Jangan kau meremehkan orang. Kalau kau lihat orang yang beda pendapatnya dengan kamu, lain-lain caranya beribadah, jangan kau komentari. Gak ada gunanya, diam saja. Mau angkat tangannya begini, mau angkat begini, jangan mau kau urusi. Ya, apalagi keutamanya berjamaah di masjid. Pasti lebih khusyuk. Kalau di rumah masih sering kau berpikir, sudah minta hayat pertama. Pasti sering. 3 mini atau 2.
Kalau kau berjamaah, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Apalagi kamu dikenal di lingkungan sebagai orang baik. Orang yang selalu ke masjid pasti dimuliakan di lingkungannya. Ya, otomatis Allah yang mengangkat derajatmu. Tidak ada Allah hinakan orang yang rajin ke masjid. Ya, tidak dilarang pergi nonton bola. Saya pergi toh nggak nonton bola, toh pergi jalan-jalan sore, boleh enggak jadi masalah. Tapi jangan sampai lebih banyak itu daripada sholat jamaahmu. Mudah-mudahan Ramadan ini tidak ada lepas jamaah di masjid, supaya keluar Ramadan jamaahmu merasa nikmat. Amin. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong. Dilipat ganda itu pahala perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan sambil dia puasa banyak kesusahan dia hadapi. Baik, Pak Ustadz, kalau misalnya di rumah nih, Mama Ece kalau ngebangunin Ustadz untuk sahur tuh gimana sih? Atau justru Ustadz yang ngebangunin? Saya selama ini hampir Ini jadi inspirasi nih buat ibu lebih juga 10 nih. tahun. Ramadan lebih banyak di luar. Itulah kenapa saya sangat menyayangi istri saya. Sabar. Masya Allah. Jadi tradisi saya Mas Bayu, hari pertama, hari kedua Ramadan, sejak saya masih SMA, itu saya pasti pulang kampung. Saya puasa sama ibu saya. Orang Bugis bilang, lisu makatan di puasa. Sudah itu hari ketiga baru saya keliling. Ya, lebih banyak saya di luar. Di luar ya Pak Ustadz. Jadi ya? saya bilang sama istri saya, sabar. Saya dapat pahala dengan dakwah. Kamu dapat pahala dakwahku dengan Masya bersabar. Allah. Subhanallah. Ya. Saya boleh tanya nggak Pak Ustadz, ibu-ibu Ya. yang di sini ya? Ya, Ibu kalau ngebangunin suaminya sahur gimana Bu? Ibu? Atau gimana? Biasanya? Pak, bangun lagi Pak. Jam 3. Kita tahajud dulu tuh Pak. jengah. Tahajud dulu Pak. Baru kita makan sahur bareng sama anak-anak. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ibu-ibu saya jelaskan gini. Kalau Ramadan, pahala perempuan 2 kali lipat dari laki-laki. Artinya apa? Kalau misalnya pahala itu diangkakan, pahala sholat jamaahnya laki-laki misalnya pahalanya 10, perempuan 20. Kalau tahajud misalnya pahalanya 10, perempuan dapat 20. Dilipat ganda itu pahala perempuan daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan sambil dia puasa banyak kesusahan dia hadapi. Contoh, ya, suami istri sama-sama pegawai honor, ya kan? Pergilah dia bekerja setelah sholat subuh, jam 8 pergi di kantor. Nah, bekerjalah mereka. Sudah itu sore pulang jam 2. Baku bonceng suaminya itu. Nah, baku bonceng suaminya, nah bilang istrinya, Pak, kasih singgah Kak di pasar. Singgah itu ibu di pasar, suaminya sudah sampai di rumahnya. Nonton mie segala macam. Ya. Nah ibu masuk di pasar Pak Baeng-Baeng. Masuk di pasar Butung. Nah kelilingi semua itu hanya karena selisih 5.000. Ya, itulah ibu-ibu. Ada tong itu hobi menawar,
Ya, sudah itu. Bawa mie kasihan kelapa. Ya. Bawa mie beras, sayur. Nah, begitu mau pulang, saya bilang, kalau Maghrib kak ini 30.000 sih dek. Jalan mak saja deh. Bisa ini 30.000 untuk anakku. Itulah istri. Nah, sampai di rumahnya, suaminya masih menonton. Sembaran nonton. Ini istrinya masuk di dapur. Tidak ada kipas, rumah kecil, terpaksa kepanasan. Nah buka semua bajuna. Bihana mami na pasang. Itu, selesai. Siap mi kodong, papa bukanya. Siap mis. Nah, sudah itu, tiba saatnya buka, kumpul mi semua satu keluarga. Dia hidangkanlah apa yang dia anggap terbaik. Makan kina. Begitu dia mau buka, mau masuk mulutnya, nangis anaknya yang paling kecil. Tidak jadi itu buka. Anaknya senang ngurus. Sudah buka. Suaminya pergi di masjid. Ibu belum pi. Baru dulu bersih-bersihkan. Sudah buka. Motongi pergi kodong berjamaah maghrib di masjid. Tidak sempat mi mandi. Kali pak namami tidak basa-basai. Tuh. Kan ada semua itu masjid pasti dekat rumah tak. Iya kan? Buru-buru mi. Lewat mi lewat. Bu, jangan pernah lari. Mengejar sampai poso-poso, mengejar jamaah. Jalan saja, jalan santai. Ada namanya masbuk. Dan tetap ibu dapat pahalanya sama. Kalau 1 rakaat ibu dapat berjamaah, tetap sama dapat pahalanya. Bahkan kalau sudah selesai imam, ada orang yang dilanjutkan, masbu'i, ibu boleh lanjutkan di situ. Jadi jangan bikin poso. Ya, poso. Wih, mau misuju. Sekalinya sampai di masjid, ilaha illallah, mani kudunga. Pulanglah dia ambil kudunya. Ya, sudah itu maghrib. Sudah maghrib, pulang ke rumahnya. Nah bersih-bersihkan mie dapurnya. Baru mie makan enak-enak kasihan. Baru mie dia makan. Sudah dia makan itu, siap-siap mie pergi tarawih. Sama-sama mie suaminya pergi tarawih. Suaminya pergi tarawih, sambil dengar, tidak nasuka penceramah, keluar dari masjid baru kaluruki. Ibu sambil dengar ceramah ngaji. Sudah itu pulang di rumah, pulang tarawih, suami nonton miside. Tidak jelas apa nonton. Ya, ibu tidak. Apalagi ibu lakukan? Persiapan sahur. Nah, sudah sahur, suami masih ngorok jam 4. 4:30 masih tidur. Istri jam 2 bangun. Iya toh? Nah, sudah itu tinggal dikasih bangun anak dan suaminya. Bangun kau nak, bangun kau. Sahur suaminya. Kenapa nak cepat sekali? Nanti pi dulu, mundur mi kodong. Sekalinya suara imsak, baru mi buru-buru suaminya. Pak lompat, apa poeng? Lombok nak kira sayur. Nah, sudah itu, sudah sholat subuh. Berjamaah sama suaminya. Suaminya pergi sholat subuh berjamaah,
ibu juga pergi berjamaah. Tapi ibu jauh lebih banyak susahnya selama Ramadan daripada kami ini laki-laki. Yang penting niat harus baik. Jangan sampai, deh, ingat saya ini deh, susah nami semua diurus sini. Tenang gak apa-apa. Tidak dapat pahala. Ya, ikhlas. Ya, apalagi sampai nulempar anakmu. Kayak ngasing nih pembawa siap. Astagfirullahaladzim. Ada juga itu. Ada juga. Ada juga. Ya. Ya. Baik. Baik, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas menjalankan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Untuk menyamakan semangat, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pak Ustaz, saya mau nanya Pak Ustaz. Ini berkaitan sama sholat jamaah di masjid. Ini saya sering sekali ketemu sama orang misalnya. Kalau kita lagi mau taraweh, milih tempat di mana nih ya? Masjid A, B, C. Oh, masjid yang B aja deh. Kenapa? Lebih cepat. Ayatnya pendek-pendek. Begitu Pak Ustaz. Kalau A, aduh panjang. Gimana tuh Pak Ustaz? Jadi itu karena niatnya keliru. Itu yang disebut beribadah yang penting gugur kewajiban. Jadi, dah bilang orang Bugis, kota kala noma pigau deceng, pigau isi decena. Kamu sudah terlanjur sholat, lakukan itu sholatmu dengan sempurna. Kau sholat tapi tidak sempurna, tidak ada gunanya. Buru-buru, wuduknya tidak betul. Akhirnya di akhirat itu semua sholat-sholatmu dilipat seperti pakaian kotor dilemparkan kok. Maka itu saya ingat sekali itu pesan. Sisa koma pigau deceng, pigau ini sedecet decena, namode namega. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat baik, buatlah, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Kebaikan tidak mesti banyak. Jadi kalau ibu sholat, lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau pergi taraweh, dengarkan imam. Kalau imam baca Al-Fatihah, ibu diam. Selesai amin, ibu baru baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, kalau imam membaca surah Wad-Duha, jangan tong ibu kreatif pergi baca Wal-Asri. Batal jamaahnya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh membaca sesuatu yang beda dengan imam. Karena itu namanya bukan makmum. Ya. Kalau dihafal itu dia baca imam, baca juga. Lebih banyak pahala didapat. Tapi kalau tidak dihafal, dengarkan. Ya, ibu bapak yang hadir taraweh, senang yang panjang atau pendek? Pasti semua teriak, pendek-pendek Ustaz. Jadi imam yang baik, imam yang tahu selera daripada makmum. Tidak ada hadis yang memerintahkan ketika kau jadi imam, baca kau yang panjang-panjang. Tidak ada. Nabi bilang, kalau kau jadi imam, baca yang ringkas dan umumnya orang hafal. Tapi memang ada baru tuh tunjukkan bilang nak keton kuasa kamu ini. Makanya saya imam di masjid saya sudah kasih tahu tidak boleh panjang. Masjidku adalah masjid Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selesai sholat ada sikir-sikirnya, sebelum sholat ada salawatnya, Selesai sholat ada sikir berjamaah dan doa berjamaah. Masya Allah. Ya, nah, jangan kau panjang. Saya saja Ustaz, tidak kusuka kalau panjang duduk. Jangan tom pendek. Ya, yang
yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Sedang saja, dahsyat sekali. Ustadz Dasyat, terima kasih atas petuahnya buat kita semua. Dan sahabat Dasyat dimanapun Anda berada, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu fokus, lebih khusyuk menjalankan ibadah secara berjamaah, agar kita mendapatkan berbagai macam berkah secara berjamaah. Bukan hanya pahala, tapi justru menguatkan ukhuwah, persaudaraan, dan sikap tolong menolong. Akhir kata saya Bayu Oktara, Ustadz Dasyat Latif, dan seluruh kru yang bertugas, kami mohon pamit. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan, tentunya hanya di Gaspol Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasyat, mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Dalam agama, di luar Ramadan saja, sangat dianjurkan untuk tetap berjamaah. Dianjurkan untuk tetap menjaga kebersamaan. Ada ayat yang selalu dibaca agar kita tetap berjamaah, bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ada orang yang baik ibadah mahdanya. Ibadah mahda ini adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah. Solatnya baik, puasanya baik, ngajinya baik, Senin Kamis sunnah setelah Ramadan pun baik. Tapi dalam komplek tidak ada yang senang. Di kantor tidak ada yang senang. Sesungguhnya di hadapan Allah, dia tidak ada nilainya. Jadi, jadilah umat yang berjamaah. Berjamaah saling menguatkan. Ramadan harusnya peningkatan berjamaah kita. Berjamaah bukan sholat berjamaah saja di masjid, tapi meningkatkan kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selama Ramadan, komplek, lorong-lorong harus kita datangi untuk membawa kebahagiaan kepada mereka. Itulah yang disebut jamaah. Jangan sampai masjid hidup jamaahnya, tapi masih banyak lorong-lorong kita masih sulit untuk menikmati santap sahur dan buka puasa yang layak. Maka salah satu makna dari jamaah itu adalah kepedulian, datangi mereka-mereka yang susah, bantu. Tapi jangan tombik konten yang dibikin. Hey guys, kita datang ini bantu 100 dos. 100 dos Cina bagi, baru isinya tak 15.000 ji. Nah soting orang, nah kasih malu. Salah satu syarat diterimanya sedekah itu tidak mempermalukan orang yang menerimanya. Bagaimana caranya? Jangan kau sotingi kau dong. Kalau kau sotingi, tentu malui. Kalau kau soting pale, kasih bluri mukanya. Coba kalau bapakmu begitu. Ya kan? Jadi sedekah itu bukan karena konten, tapi karena meningkatkan kualitas amal di bulan Ramadan ini. Insyaallah manfaat. Kalau Ramadan, pahala perempuan 2 kali lipat dari laki-laki. Tapi usahakan selama di masjid, jangan ki kasihan tambah-tambah dosa. Jangan ki urusi urusannya orang. Diam ki saja. Kabanyak tong perempuan di masjid, biar gencunya orang mau tona urus. Selesai sholat ada sikir-sikirnya, sebelum sholat ada salawatnya, selesai sholat ada sikir berjamaah dan doa berjamaah. Gaspol Ramadan. Metro TV